Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua makhluk dalam air dalam lautan. Tadi ada ikan zebra, cantik banget ikan zebranya. Sallallahu alaihi Muhammad, ikan zebra. Dan ikan hitam. Mungkin Tuhan melihat tingkah yang salah dan dengan dosa-dosa. Kita kenapa? Apakah Gubernur Aceh memperpanjang itu ya waktu bencana darurat? Tapi sepertinya seluruh Wakanda sedang dilanda bencana. Banjir di Jawa, kebakaran di Kalimantan, ada longsor juga kayaknya, beberapa orang meninggal. Memang yang terbesar di Aceh dan Sumatera ya, sudah 1.200 katanya. Semoga kalau saya meninggal karena bencana juga Allah memaafkan dosa-dosa. Tapi ingatlah, dosa terbesar kita adalah membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan, memberikan profit kepada pemerintah Amerika untuk menciptakan bom yang dijatuhkan Zionis di tanah Gaza. Kemarin seorang berkata gitu ya, apakah efek Mulyon ini udah masuk ke teori Zionis sebenarnya ya? Sepakat sih, saya sepakat. Memang efek Mulyon itu seperti sesuatu kejahatan skala besar yang dilakukan di tingkat paling atas dari tingkatan sosial manusia mungkin ya. Makanya Rasulullah bilang kalau Fatimah mencuri akan dia potong tangannya. Karena di tingkat paling atas itu nggak bisa mencontohkan sesuatu yang paling buruk gitu. Sama seperti yang Zionis lakukan. Karena sekarang kebanyakan pemimpin itu kan pasti Yahudi kan. Makanya banyak orang yang forum-forum yang pemimpinnya itu pemimpin perusahaan rata-rata memberikan bantuan ke Zionis. Berarti memang mereka ada di skala atas gitu. Dan mereka melakukan pengrusakan di skala ketika mereka ada di puncak kepemimpinan. Dan ya sama seperti ketika Zionis membantai warga Gaza. Sekarang pun ICE juga membantai warga Amerika. Jadi contohnya itu akan kemana-mana. Ketika kalian tidak mampu menghentikan Zionis membantai anak-anak Gaza, maka ingatlah hal itu akan terjadi ke diri kalian. Seperti Zionis yang memperkaos tahanan-tahanan di warga-warga Palestina yang ada di tahanan mereka. Begitu pula ICE. Kemarin saya dapat satu beritanya. Katanya dia mau ketemu anaknya, makanya akhirnya dia diperkaos oleh tentara ICE. Dan katanya tahanan-tahanan penjara-penjara ICE itu nggak layak. Bahkan nggak ada itunya, nggak ada toilet katanya. Mereka nggak dikasih makan ya. Kemarin ada yang video itu, nggak tahu itu beneran nggak ya. Suara-suara dari tahanan-tahanan ICE berteriak-teriak karena memang sangat tidak layak huni.
Jadi ketika kalian tidak mampu menghentikan Zionis membantai Gaza, bahkan membiarkan Zionis dan para pemimpin munafik itu membangun gedung di Gaza, maka tunggulah hal yang dirasakan di Gaza itu akan kamu alami oleh tangan-tangan mereka. Dan justru kita yang membantu mereka untuk mampu melakukan itu, karena mereka nggak mungkin mampu menciptakan 10.000 bom atom, 10.000 ton ya kayaknya, 100.000 ya, saya lupa. Kan jumlah mereka sendiri nggak akan cukup. Walaupun secara statistik bahkan seluruh manusia melawan Zionis dan para pemimpin dengan tentaranya, itu tetap kalah jumlah mereka. Tapi karena kita terlalu bodoh untuk bersatu, atau mungkin mereka sengaja ya memisahkan, udah ada teorinya kayaknya, mereka sengaja memisahkan rakyat gitu, supaya rakyat itu nggak bersatu. Soalnya kalau dilawan semua kan susah. Mustahil menang, bahkan secara statistik mustahil menang. Tapi kita bahas dari cara manusia ya. Kalau dari sudut pandang Allah kan perang Badar, sedikit apapun umat muslim tetap akan menang melawan kezaliman, dan udah menjadi perintah Allah kepada umat muslim untuk memerangi kezaliman. Jadi udah menjadi kewajiban kita untuk memerangi kezaliman. Meskipun saya adalah seorang yang pendosa, maka biarkanlah pendosa ini mengajak kalian untuk bersatu melawan kezaliman. Karena kezaliman yang dilakukan Zionis sudah keterlaluan dan harus dihentikan bersama kawan-kawannya. Dan katanya di Sudan juga udah mengarah ke kota berikutnya. Kemarin kan pembantaian di Sudan itu satu kota kan, dan itu sekarang sedang berlanjut ke sebelahnya kayaknya, ke kota lain. Dan itu dananya berasal dari pemimpin munafik itu. Maka Zionis itu harus dihabiskan dulu. Setelah Zionis berhasil dikalahkan, berarti tinggal tunggu Imam Mahdi ya untuk membasmi pemimpin munafik itu. Bukan pemimpin munafik saja kayaknya dibasmi, seluruh kaum munafik mungkin. Yang jelas fokus utama umat muslim saat ini harusnya adalah Zionis rahmatullah ini. Umat muslim harus bersatu, mengumpulkan semua kemampuan untuk memerangi Zionis rahmatullah. Kalau kalian memerangi pemimpin munafik itu di kota masing-masing, kemungkinannya itu cuma bertahan, bukan kemenangan total. Maka kemenangan totalnya itu harus diraih dengan membasmi kepalanya terlebih dahulu, otaknya itu adalah Zionis rahmatullah ini. Sekali menghapus ideologi Zionis, maka sistem mereka akan tumbang, dan sistem utama mereka, uang kertas, harus dihentikan. Bahwa penyatuan umat muslim untuk menegakkan Al-Quran, untuk memerangi orang-orang zalim itu sesuatu yang harus dilakukan, harus tercapai. Ketika bencana terus terjadi dan kalian tidak sadar dan menerima bencana itu tanpa menyadari kesalahan kita sebagai orang yang membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Masya Allah, cantiknya ikannya, ya Allah, warna hijau. Barusan saya lihat ikan warna hijau. Kayaknya nggak kelihatan ya di layar. Wah, cantiknya ya Allah, Masya Allah. Ada warna orange juga. Jadi warna-warni kan. Ya, ciptaan Allah begitu indah. Tapi kenapa manusia begitu bodoh dengan merusaknya? Saya pernah terpikir ya, mungkin sebenarnya kita itu nggak perlu bekerja 5 hari atau 6 hari.
Sebenarnya kita itu hanya perlu bekerja 1 hari seminggu, hari pasar. Yang penting gedung-gedung ini tidak ada, gedung-gedung tinggi ini tidak ada. Kamu bekerja seminggu itu sehari, sisanya ya kerja rumahan. Tapi gedung-gedung tidak ada dan semua orang makan. Sepertinya bisa ya, seharusnya secara kalkulasi bisa. Yang penting gedung-gedung tinggi ini nggak ada. Semua manusia bekerja hanya 1 hari dan semua orang makan. Seharusnya bisa tercapai. Tapi karena Zionis membodohi kita semua, makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, apakah kamu mau mengikuti nenek moyangmu meskipun nenek moyangmu itu tidak punya pengetahuan? Apakah kamu mau mengikuti orang tua kita yang sepakat dengan uang kertas ini, menggunakan uang kertas ini? Karena mereka tidak tahu, karena mereka ketakutan dengan pembantaian yang dilakukan pemimpin-pemimpin munafik itu melalui senjata. Padahal Allah telah membuktikan di perang Badar, juga telah membuktikan dengan pejuang-pejuang Gaza. Sejatinya kalau umat muslim bersatu, Zionis akan runtuh. Tapi kalian tidak percaya. Kalian masih tetap dalam kebodohan, menerima bencana apa adanya tanpa berpikir tentang kesalahan kalian terhadap rakyat Gaza. Apakah terlalu sulit memahami bahwa hubungan ekonomi yang dibangun dengan pemerintah mereka itu memberikan profit yang besar kepada mereka untuk menciptakan senjata dan bom untuk membantai orang lain? Kemarin tadi saya baca ya, saya nonton, katanya udah 9 orang termasuk Rini Good dan Alex, 9 orang di Amerika yang mungkin Minneapolis ya, yang dibantai oleh ICE. Sampai kapan kebodohan ini harus terus berlanjut? Sampai kapan Indonesia terus berada dalam kebodohan? Kalian sama sekali tidak memikirkan tentang akhirat. Karena kalau kalian memikirkan tentang akhirat, gak mungkin kalian membiarkan diri kalian dimanfaatkan untuk kejahatan, untuk membantai anak kecil. Hal apa yang paling bodoh daripada umat muslim yang dipergunakan untuk kejahatan? Hal apa yang paling bodoh daripada umat muslim yang tidak pernah berpikir tentang akhiratnya? Dimanipulasi hanya untuk bekerja dan menciptakan kejahatan yang lebih besar kepada orang yang kamu berikan profitmu. Kenapa manusia harus hidup dalam kebodohan? Sampai kapan kebodohan ini berlanjut? Puncaknya hanyalah ketika umat muslim bersatu untuk memerangi Zionis laknatullah, sampai semua Zionis bersenjata dihabisi dan Zionis tak bersenjata keluar dari tanah Syam. Wallahu a'lam.